para sahabat sehat, apa kabar Anda semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Di pertemuan kita kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi ketika kita mengalami burnout. Ada 4 kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk membuat otak dan badan kita kembali segar. Dan mood kita akan kembali normal seperti biasa kembali. Nah, apa saja itu yang bisa kita lakukan? Nah, ini tidak terlepas dari kebiasaan hidup kita. Ya, kadang-kadang kita abai bahwa ada sebenarnya beberapa kebiasaan hidup yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini. Nah, ini hampir setiap orang dialami oleh setiap manusia yang normal, di mana kondisi yang tertekan, stres berkepanjangan, itu karena ada urusan rumah tangga, hubungan, self-development, dan lain-lain. Nah, ini semua bisa memicu burnout. Nah, mari kita lihat kebiasaan baik yang pertama, apa yang bisa kita lakukan. Istilah burnout sendiri, ini adalah merupakan suatu gambaran pada diri seseorang, di mana dia dalam kondisi yang sangat tertekan, stres berkepanjangan. Ini diakibatkan bisa karena pekerjaan yang menumpuk, kemudian bisa juga karena adanya masalah dalam kehidupan. Ketika seseorang tidak bisa memanage masalah yang menghampiri dirinya, ini bisa menimbulkan yang namanya burnout. Tetapi, kita bisa mengelolanya melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sangat sederhana. Jika kita melakukan hal ini dengan teratur, kita akan selalu bisa mengelola burnout. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa mengelolanya. Nah, mari kita lihat hal pertama apa yang bisa kita lakukan. Ya, sahabat sehat, ini adalah hal pertama yang bisa kita lakukan. Segera relaksasi. Ini cukup sederhana. Di mana dan kapanpun bisa kita lakukan. Bisa ketika kita dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan kita, atau mungkin lagi menyetir, atau bisa juga misalnya lagi duduk santai di rumah. Ketika burnout menghampiri Anda, segera relaksasi. Nah, dalam relaksasi, kita bisa mencari kebahagiaan di sekitar kita. Caranya sangat mudah sekali. Apa yang membuat kita bahagia, sehingga kita bisa menguasai diri kita sendiri? Lakukanlah. Kemudian, apa hobi Anda yang membuat Anda menjadi bergembira dan bersemangat? Apakah menonton atau dengar musik atau mungkin buka HP? Lakukan hobimu. Kemudian relaksasi juga bisa kita lakukan dengan sangat sederhana. Menghirup udara segar. Ini bisa kita lakukan di depan rumah atau mungkin ketika kita membuka jendela rumah kita, kita lakukan. Menghirup udara segar ini adalah salah satu teknik pernapasan yang cukup powerful dalam mengatasi tingkat kestresan yang kita alami. Masuknya udara segar ke dalam tubuh kita itu ibarat masuknya energi yang positif dari alam. Dan energi itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan aura-aura negatif dari dalam tubuh kita. Anda hobi mendengar musik? Lakukan. Ini adalah salah satu teknik relaksasi yang sangat sederhana. Anda bisa melakukannya sambil duduk santai, atau mungkin sambil menonton televisi, atau mungkin sambil santai di tempat tidur. Mendengar musik, salah satu cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita. Ya, hormon endorfin. Kemudian, ketika Anda senang makan, ya, makan adalah salah satu cara relaksasi yang paling sederhana. Ketika makanan itu sesuai dengan keinginan kita dan kita menikmatinya, ini adalah relaksasi. Kita bisa lakukan di mana saja. Nah, ini adalah hal kedua yang bisa kita lakukan ketika burnout menghampiri kita. Melalui kegiatan meditasi, otak akan dilatih untuk beristirahat, sehingga mampu membantu dan mengurangi stres dari rasa burnout. Membantu untuk melatih daya fokus
serta pengelolaan emosi. Untuk memulai rutinitas ini, kita bisa memulainya dengan berbagai macam metode. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 5-10 menit kita bisa lakukan meditasi ini. Nah, dengan melakukan meditasi yang rutin, kita akan menjadi terbiasa. Dan setelah kita bisa memanagenya dan kita akan semakin pandai, maka kita bisa memperpanjang durasi meditasi agar otak kita menjadi semakin terlatih. Luangkan waktumu walau hanya semenit untuk bermeditasi. Rutinitas meditasi ini penting kita lakukan. Ini adalah beberapa tips atau cara memulai meditasi ringan. Kita bisa melakukannya di mana saja. Yang pertama, Anda duduk dengan tegak, lalu tarik napas yang dalam secara perlahan-lahan berulang kali. Semakin sering Anda melakukan tarik napas yang dalam, ini akan semakin membuat keadaan otak dan raga Anda akan semakin fresh. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah fokuskan perhatian pada tarik napas dan perasaan Anda. Fokuskan perhatian pada tarik napas dan perasaan Anda. Yang ketiga, fokuskan pikiran pada berbagai bagian tubuh Anda. Di setiap titik-titik tubuh Anda itu mengalir energi. Lakukan secara bergantian, pindahkan dari satu titik ke titik yang lain sambil terus menarik napas secara perlahan-lahan. Pindahkan lagi ke titik yang lain, mulai dari ujung jari kaki, ujung jari tangan, sampai ke kepala. Energi itu akan mengalir secara teratur. Sembari terus menarik napas secara perlahan, napas yang dalam, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Pusatkan pikiranmu pada titik energi di setiap tubuhmu. Yang ketiga, terapkan mindfulness. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan hidup juga yang bisa kita lakukan untuk memanage burnout. Salah satu penyebab perasaan burnout adalah situasi yang monoton. Hal tersebut bisa membuat kita menjadi jenuh di dalam keseharian kita, yang pada akhirnya kita akan menjalani hidup secara autopilot, sehingga hari-hari dijalani secara terburu-buru dan tanpa istirahat. Tanamkan dalam pola pikirmu mindful atau kesadaran penuh atas apa yang kamu rasakan. Nah, yang pertama sekali, di dalam keseharian kita, aktivitas kita, nikmati setiap rutinitasmu. Nikmati setiap rutinitasmu di setiap denyut nadimu dan di setiap detak jantung. Kemudian, ubah mindsetmu. Ubah cara pandangmu terhadap aktivitas pekerjaanmu. Bahwa sebenarnya Anda bukan sedang bekerja, tetapi sedang melakukan rekreasi. Nah, ketika mindset ini bisa kita kelola dengan baik, maka keseharian kita melakukan pekerjaan kita dengan fun. Kita bukan sedang bekerja, tetapi sedang melakukan rekreasi. Nah, bila hal ini kita bisa lakukan dengan baik, kita akan semakin fokus dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Pikiran jadi tenang, tubuh menjadi fit dan bugar. Pastikan dirimu sedang bekerja, tapi juga sedang berekreasi. Yang keempat, ini adalah melakukan refleksi nilai dan kembali mengevaluasi tujuan hidup kita. Ini penting sekali untuk melihat kembali ke belakang apa yang sudah kita lakukan. Dan itu akan menjadi cerminan bagi kita. Apa action yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Refleksi nilai dan tujuan hidup ini akan melatih kita untuk menggali potensi diri kita melalui refleksi yang kita lakukan. Dan kita akan mengelola kembali apa sebenarnya tujuan kehidupan kita. Ketika sedang mengalami burnout, kerap kali kita merasakan kehilangan arah. Sehingga ini adalah waktu yang paling tepat untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, melakukan refleksi diri tentang nilai dan tujuan kita untuk hidup. Refleksi yang kita lakukan ini akan membuat kehidupan kita akan lebih baik lagi. Nah, di sini ada beberapa langkah refleksi sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, sediakan waktu untuk melakukan refleksi. Nah, ini sahabat sehat penting kita
tanamkan dalam diri kita. Bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, sebisa mungkin kita lakukan ini refleksi. Bisa 5 menit atau 10 menit. Waktu ini akan sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Refleksi yang kita lakukan, ini akan membuat kita masuk ke dalam permenungan. Untuk apa kita hidup? Apa tujuan kita? Nah, ini akan semakin menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam menjalani aktivitas kita. Kita terpanggil sebagai apa? Apakah sebagai karyawan, atau sebagai guru, atau mungkin sebagai supir? Nah, itu akan penting sekali untuk diri kita, membangkitkan semangat di dalam diri kita. Lakukan refleksi di tempat tidur, atau ketika Anda menyetir. Di mana saja Anda bisa melakukan ini. Ketika misalnya Anda melakukannya di tempat tidur, bisa saat bangun pagi setelah alarm berhenti berbunyi, atau sambil berbaring sebelum Anda tertidur di malam hari. Waktu yang sangat berharga ini bisa Anda gunakan untuk mempersiapkan diri keesokan harinya, atau merenungkan kegiatan-kegiatan Anda sepanjang hari tadi. Nah, pada malam hari kita bisa melakukannya. Kedua, temukan keheningan. Nah, di dalam Anda menyisihkan waktu tadi, berusahalah masuk ke dalam suatu ruangan yang hening. Dan ini akan membuat teknik refleksi Anda akan menjadi lebih fokus. Anda bisa duduk di dalam sebuah kamar, atau di mana saja yang ada keheningan. Agar bisa melakukan refleksi dengan baik, Anda harus berada dalam suasana tenang, hening, atau menyendiri. Jika memungkinkan, duduklah di posisi yang nyaman dan bernapaslah secara teratur sambil merelaksasikan diri. Kendorkan kembali otot-otot dan hilangkan perhatian dari sekeliling Anda. Mungkin Anda hanya perlu mematikan TV atau membebaskan diri dari kebisingan atau keramaian. Dalam situasi apapun, sediakan waktu untuk menenangkan diri dan menyendiri, walaupun Anda hanya bisa sendirian secara mental, bukan secara fisik. Sekali lagi, refleksi adalah penting untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ketiga, Anda bisa lakukan refleksi diri mengenai pengalaman Anda. Apa pengalaman hidup yang sudah Anda lakukan? Siapa saya? Nah, ini penting sekali. Mengenal kembali diri kita sendiri. Siapa Anda dan bagaimana kepribadian Anda? Untuk apa Anda ada di tempat ini? Untuk apa Anda ada di pekerjaan ini? Apa yang Anda pelajari tentang diri sendiri dari pengalaman Anda sehari-hari? Nah, ini akan menjadi fokus refleksi kita. Kaitannya ke diri kita, ke lingkungan, teman-teman, dan hubungan sosial yang lain. Apakah Anda sudah menantang diri sendiri agar semakin berkembang dengan mempertanyakan pikiran, keyakinan, dan gagasan-gagasan ide tentang hidup yang Anda jalani? Refleksi penting untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ketahui nilai keutamaan Anda. Setiap orang memiliki nilai-nilai positif. Apa nilai-nilai positif yang ada pada diri saya? Yang berguna bagi saya, berguna bagi sesama, berguna bagi lingkungan saya. Ini penting kita tanamkan dan ingatkan kembali. Nilai keutamaan adalah nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk setiap aspek kehidupan Anda. Apa sifat? Apa karakter Anda yang penting? Anda murah hati? Atau mungkin Anda seorang yang egois? Atau Anda adalah seorang yang jujur? Dalam hal ini, sifat murah hati, egois, dan jujur mungkin merupakan nilai keutamaan Anda. Silakan Anda lakukan refleksi dengan hal itu. Kembangkan lagi. Refleksi penting untuk menjalani hidup yang lebih baik. Lakukan evaluasi tentang tujuan Anda di dalam menjalani kehidupan. Apa tujuan hidup kita? Dan ini tidak terlepas dari apa nilai-nilai positif yang ada pada kita. Untuk apa saya hadir di tempat ini? Untuk apa saya ada di pekerjaan ini? Di dalam kehidupan kita cenderung mudah terbawa oleh kesibukan dan rutinitas sehari-hari, sehingga tidak sempat mengevaluasi usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita di dalam hidup ini.
Akan tetapi hal ini akan membuat banyak orang mengalami kegagalan atau menyerah di tengah jalan. Sekali lagi, lakukan evaluasi tujuan hidupmu. Sehingga ke depannya, esok hari, Anda akan lebih fokus lagi dalam meraih tujuan hidup Anda. Refleksi membuat hidup yang lebih baik. Ubah pola pikir Anda. Nah, ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kita bisa mengubah mindset kita terhadap apa yang ada di hadapan kita. Pekerjaan itu bisa menjadi beban bagi kita. Tetapi, kita bisa ubah mindset kita terhadap pekerjaan itu. Bahwa kita sebenarnya bukan sedang bekerja, tetapi sedang rekreasi. Nah, ini penting sekali untuk menyemangati kita, mengubah cara pandang kita dari yang negatif menjadi yang positif. Dari yang sempit menjadi yang lebih luas. Refleksi membuat Anda mampu menyadari situasi yang sedang terjadi dan mengubah cara pandang sehingga kehidupan Anda lebih positif dan lebih terkendali. Refleksi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Renungkan pengalaman Anda. Nah, ini juga bagian dari refleksi apa yang sudah kita lakukan. Mungkin seharian ini kita ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik di mata orang lain. Atau mungkin kita juga sudah melakukan menorehkan sebuah prestasi bagi diri kita dan juga bagi lingkungan pekerjaan kita. Apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita lanjutkan? Mungkin tidak mudah menemukan makna dari banyaknya hal-hal yang pernah Anda alami selama ini. Namun, merenungkan apa yang baru saja Anda alami setiap hari membuat Anda akan lebih mudah memahami pengalaman Anda dan cara menanggapinya. Refleksi untuk hidup yang lebih baik. Lakukan evaluasi hubungan Anda dengan orang lain. Hubungan Anda dengan keluarga. Hubungan Anda dengan anak dan istri. Hubungan Anda dengan suami dan orang-orang yang ada di sekitar. Hubungan Anda dengan sejawat Anda di pekerjaan Anda. Lakukan evaluasi itu untuk membuat hubungan yang lebih bermakna lagi, yang lebih hangat lagi, dan kita akan menikmati hubungan itu. Ini adalah bagian dari refleksi yang sering dilupakan oleh orang-orang. Bahwa setiap orang yang kita jumpai itu akan pasti memberikan makna, aura positif bagi kita. Hanya saja bagaimana cara kita memandang orang tersebut. Bagaimana kita menyikapinya. Mengapa kita butuh orang lain? Mengapa Anda berteman dengan orang-orang tertentu? Atau apa makna dari persahabatan atau hubungan yang Anda jalin dengan mereka? Refleksi untuk hidup yang lebih baik. Gunakan refleksi Anda untuk menghindari pertengkaran. Ini penting sekali. Berdebat untuk hal yang positif adalah hal yang baik. Namun berdebat untuk hal-hal yang negatif itu hanya akan menguras energi dan waktu kita. Pertengkaran kita bisa ubah menjadi solusi. Hanya saja setiap pertengkaran itu kita bisa manage. Caranya mudah sekali. Anda bisa meredakan pertengkaran atau mencegahnya dengan menenangkan diri. Menarik napas, dihembuskan lagi, tarik napas, hembuskan lagi secara perlahan-lahan. Menenangkan diri dan melakukan refleksi sebelum berbicara. Ini akan menyelesaikan setiap pertengkaran yang Anda alami. Gunakan refleksi untuk hidup yang lebih baik. Refleksi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Nah, para sahabat sehat, dengan melakukan keempat hal ini, burnout akan kita bisa kelola dengan baik. Refleksi yang kita lakukan secara teratur, meditasi yang kita lakukan secara teratur dan terukur, akan membuat hidup kita lebih fresh. Hidup akan menjadi lebih tenang. Hidup akan menjadi lebih lega, lebih bermakna, dan lebih bertujuan. Hidup akan lebih berguna bagi sesama, bagi lingkungan kita. Refleksi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Salam sehat selalu dan tetap semangat.
Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.